warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga malam ini sehat selalu dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf kalau di pembahasan bedah buku tentang manasik ini untuk khusus tuntunan haji dan umroh mungkin ini tidak terlalu panjang intronya, karena kita langsung ke pembahasan agar pembahasannya langsung kita bahas gitu ya, nggak ada yang terputus seperti itu. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hikmah wukuf di Padang Arafah. Kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai hikmah mabit di Muzdalifah. Nah, sahabat semuanya bisa lihat di layar kaca sahabat semuanya. Di sini bagaimana tentang pembahasan hikmah mabit di Muzdalifah. Salah satunya adalah setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah ya, jamaah haji kan meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah untuk berhenti, beristirahat dan bermalam di sana. Dan kita sudah pernah bahas di beberapa video sebelumnya mengenai bagaimana tata cara, hukum dan waktu pelaksanaan mabit di Muzdalifah seperti itu. Tapi kita malam ini akan fokus membahas mengenai hikmah mabit di Muzdalifah. Dan kegiatan tersebut yang tadi meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, kemudian berhenti dan beristirahat dan bermalam di sana itu disebut dengan mabit ya teman-teman semuanya. Jadi di keheningan malam tempat mabit ini sangat ideal untuk melakukan kontemplasi teman-teman semuanya. Jadi kalau biasanya kita hidup dengan berbagai macam hiruk pikuk di perkotaan gitu kan, atau di pedesaan juga dengan berbagai aktivitas dan sebagainya, tapi khusus nanti ketika di Muzdalifah teman-teman itu ada waktu untuk mabit dan melakukan kontemplasi, tafakur, tadabur, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jamaah haji berada di Muzdalifah itu minimal hingga lewat tengah malam. Dan setelah itu ya jamaah haji dibolehkan untuk bergerak menuju ke Mina. Dan selama mabit di Muzdalifah, jamaah itu disunahkan mengambil sedikitnya 7 butir kerikil untuk melontar jumroh Aqobah esok pagi sesampainya mereka di Mina, seperti itu ya. Kemudian orang yang mabit di Muzdalifah yang dengan mengambil kerikil itu sebetulnya bagaikan pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh latihan manusia. Siapakah itu musuh manusia? Yaitu setan yang terkutuk. Kemudian Muzdalifah ini sebetulnya berasal dari kata izdilaf yang berarti iqtirab, yaitu mendekatkan diri ya, mendekat, atau al-ijtima yaitu berkumpul. Nah, disebut demikian karena tempat ini jaraknya sudah dekat dengan Mina, atau karena di tempat inilah para jamaah haji berkumpul untuk menginap dan beristirahat pada malam Zulhijjah untuk mempersiapkan diri melempar jumrah Aqobah esok paginya. Masya Allah ya. Kemudian tempat ini juga disebut dengan Al-Masy'aril Haram. Teman-teman sudah pernah dengar mungkin tentang Al-Masy'aril Haram. Nah, disinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah bermalam dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara simbolik itu mabit di Muzdalifah memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu malam adalah salah satu waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza fadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Masya Allah ya. Sadaqallahul azim. Ini artinya adalah maka apabila kamu bertolak dari Arafah ya, setelah wukuf di Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Masya Allah.
Ini luar biasa banget ya teman-teman. Jadi di mabit di Muzdalifah itu memberikan kepada kita ya pesan ya tentang betapa pentingnya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu malam itu kan di keheningan malam, di saat orang tertidur lelap, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu langit ya teman-teman. Yang lain pada tidur, kita bisa berdoa seperti itu. Oke, the next video kita akan membahas tentang hikmah mabit di Mina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.